Perkenalkan, nama saya Lilo Ananda. Saya dari program studi manajemen bisnis Universitas Datuk Insan Cendekia. Dalam video ini saya akan mengerjakan ulang soal UTS kemampuan menyelesaikan masalah teknis. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu adalah jelaskan pemahaman Anda mengenai konsep berpikir dalam penulisan karya ilmiah atau tugas akhir. Di sini saya langsung jawab saja soal nomor 1. Jawaban soal nomor 1 itu adalah kerangka berpikir adalah penjelasan dari setiap variabel yang terdapat dalam penelitian atau tugas akhir atau skripsi. Misalnya seperti pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Soal nomor 2 itu adalah sebutkan dan jelaskan tentang sistematis kerangka penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah laporan yang ditulis oleh peneliti yang dikaji terlebih dahulu kemudian dipublikasikan. Di dalam karya ilmiah terdapat beberapa bagian. Bagian yang pertama itu adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu berisi latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu menjelaskan permasalahan yang akan kita bahas di dalam penelitian itu. Yang kedua itu adalah pembatasan masalah. Menjelaskan permasalahan yang ingin dibahas saja dan tidak membahas permasalahan yang lain. Rumusan yang berikutnya itu adalah rumusan masalah, memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait judul dan tema yang ingin diteliti, seperti apa pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, terus apa pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu menjelaskan tujuannya mengapa kita melakukan penelitian itu. Kemudian yang kelima itu adalah manfaat penelitian. Menjelaskan manfaat apa yang didapat dari penelitian tersebut. Kemudian yang bagian kedua itu adalah landasan teori. Di dalam landasan teori itu terdapat yang pertama itu kajian teori. Berisi teori-teori dari variabel penelitian seperti apa yang dimaksud dengan kualitas produk menurut para ahli, apa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan, apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan, faktor kepuasan pelanggan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu adalah kerangka berpikir, menjelaskan tentang variabel penelitian yang kita gunakan. Misalnya, kualitas produk itu termasuknya variabel X1, kualitas pelayanan variabel X2, dan kepuasan pelanggan itu Y. Yang berikutnya, bagian ketiga itu adalah metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian itu terdapat jenis penelitian. Menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang akan kita gunakan. Yang berikutnya itu adalah objek penelitian. Mana objek yang akan kita jadikan sebagai penelitian. Yang ketiga itu adalah populasi dan sampel. Populasi itu adalah apa yang akan kita jadikan sebagai penelitian, sedangkan sampel itu adalah sebagian dari populasi. Yang keempat itu adalah teknik pengumpulan data. Menjelaskan teknik apa yang akan kita gunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian tersebut. Yang kelima itu adalah teknik analisis data. Menjelaskan tentang bagaimana cara kita dalam menganalisis data tersebut. Yang bagian keempat itu adalah pembahasan. Dalam pembahasan itu terdapat gambaran umum objek penelitian, yaitu kita menjelaskan tentang gambaran umum dari objek yang kita jadikan sebagai penelitian. Jika kita meneliti sebuah perusahaan, maka kita menjelaskan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut. Yang berikutnya itu adalah hasil. Menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan menggunakan metodologi penelitian. Yang ketiga itu adalah pengujian hipotesis. Adalah cara kita untuk menguji coba data-data yang telah kita dapatkan, apakah memiliki pengaruhnya atau tidak. Kemudian yang bagian kelima itu adalah penutup. Penutup itu berisi kesimpulan. Menjelaskan tentang apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari penelitian yang tadi sudah kita lakukan. Yang berikutnya itu adalah daftar pustaka. Berisikan sumber-sumber yang kita dapat untuk referensi kita dalam menjalankan penelitian ini. Kemudian soal nomor 3 itu adalah saat ini saya sedang melaksanakan magang di tempat masing-masing. Ceritakan soal nomor 3 itu adalah saat ini Anda sedang melaksanakan kegiatan magang di tempat masing-masing.
Ceritakan pengalaman magang Anda disertai dengan masalah dan solusi teknis yang sering Anda hadapi di kegiatan magang. Jawaban dari nomor 3 tersebut adalah saya magang di perusahaan CVRR Internasional. Saya magang di sana selama 3 bulan. Dalam magang tersebut, posisi yang saya dapatkan itu ada administrasi. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari adalah seperti membuat invoice dan packing list, yaitu seperti nota untuk ekspor. Kemudian yang kedua itu adalah membuat spesifikasi produk, yaitu mencatat nama produknya, terus mengukur, menimbang beratnya, terus materialnya apa saja, dan juga disertai dengan fotonya. Kemudian menginput barang yang masuk dalam pabrik. Setiap barang yang baru diambil dari pengrajin keluar kemudian masuk dalam pabrik, nah itu harus dicatat jumlah barang masuknya dan juga dari siapa barang tersebut. Kemudian membuat COO. COO itu seperti sertifikat yang menyatakan bahwasanya barang tersebut adalah asli Indonesia. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, kita harus mengisi formnya. Dan kemudian form tersebut dikirimkan kepada lembaga terkait. Dalam kegiatan sehari-harinya, terkadang saya mengalami sebuah permasalahan, yaitu seperti lupa untuk mencatat barang yang masuk dalam pabrik, terus salah menuliskan nama barang, terus kemudian ketika saya membuat spesifikasi produk itu saya lupa untuk tidak mengukur barang tersebut atau salah dalam mengukurnya. Kemudian juga terkadang juga saya lupa untuk memberikan surat jalan kemudian juga saya lupa untuk membuat surat jalan ketika barang di pabrik ada yang keluar, karena sistem di tempat magang saya itu adalah ketika ada pengrajin luar ingin mengambil bahan baku dari pabrik saya, maka pabrik tersebut harus memberikan surat jalan kepada si pengrajinnya. Penyelesaian masalahnya itu adalah seperti jika saya salah menuliskan nama barang, maka penyelesaiannya itu adalah dengan mengoreksi kembali tulisannya biar tidak ada yang salah. Terus kemudian harus teliti dalam menghitung jumlah barang yang masuk dalam pabrik. Karena kalau misalnya ada satu barang yang tidak terhitung, maka akan kesananya nanti akan salah terus. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengirim surat jalan tersebut kepada si pengrajinnya, entah mendatangi rumahnya atau memanggil dia balik lagi ke pabrik. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.